semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semua berjalan di porosnya masing-masing. Jadi tidak pernah kita mendengar ada matahari terlambat. Tidak pula kita mendengar bahwa bulan itu hilang. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Diri kita ini sendiri begitu luar biasa diciptakan oleh Allah. Maka fasamma wajhullah, hadapkanlah wajah kita kepada wajah Allah, artinya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sabbihisma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap harinya Allah berikan kita kesehatan, kesempatan, nikmat iman Islam sehingga kita bisa hadir melaksanakan ibadah salat subuh secara berjamaah. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ibadah yang kita lakukan mulai kita berangkat melaksanakan salat, mendengarkan pengajian, itu dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang kami muliakan, pada pengajian kali ini kita melihat firman Allah surah Al-Baqarah ayat 115 sampai 117. Ayat ini menegaskan akidah kita, karena akidah itu sangat penting. Kalau kita pahamkan kepada bangunan, maka akidah ini menjadi pondasi dasar. Ketika akidah itu lemah, maka ibadah seseorang itu akan jauh berbeda dengan akidahnya yang kuat. Maka perlu senantiasa kita belajar bagaimana akidah yang benar, keyakinan yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, ayat 115, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Innallaha wasi'un alim. Dan milik Allah lah apa yang ada di barat maupun di timur. Maka hadapkanlah wajahmu menghadap Allah Subhanahu wa taala. Hadapkanlah dirimu menghadap wajah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha luas lagi Maha mengetahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, di sini ditegaskan walillahil masyriq wal maghrib. Allah pemilik apa yang ada di barat dan juga di timur. Kalau kita lihat apa yang ada di barat sehari ini, mereka memiliki pengetahuan, mereka memiliki peradaban, maka Allah tegaskan secanggih-canggihnya orang barat, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah sampaikan seperti itu? Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Tidak ada satupun manusia yang benar-benar menciptakan apa yang ada di bumi ini. Ada orang menciptakan robot, tetapi bahannya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan bahannya. Apapun itu Bapak Ibu yang dibangga-banggakan oleh orang barat hari ini, maka itu adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka perlu kita sadari Bapak Ibu, jangan kita terkecoh. Jangan sampai kita berlebih-lebihan memuji-muji bagaimana orang barat itu mampu melampaui teknologi hari ini. Maka walillahil masyriq, Allah lah pemilik apa yang ada di barat. Kemudian Bapak Ibu,
wal maghrib, dan apa yang ada di timur. Bapak Ibu, hari ini kita lihat bahwa negara yang ada di Timur Tengah, mereka itu sangat makmur disebabkan banyak sekali hasil yang ada dalam tanah mereka. Ada minyak, kemudian ada sawit dan segala macamnya. Nah, itu semua Allah tegaskan hari ini. Kita lihat, walillahil masyriq wal maghrib. Inilah yang harus kita tekankan dalam diri kita. Ini akidah bagi kita bahwa apapun yang ada di dunia ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah. Kemanapun engkau hadapkan wajahmu, maka di sana ada wajah Allah. Kalau kita membaca sekilas Bapak Ibu, ayat ini begitu membingungkan. Seolah-olah ayat ini mengatakan bahwa ada wajah Allah. Tentu kalau kita katakan ada wajah Allah, ini adalah sesuatu yang batil, sesuatu yang salah. Karena Allah itu laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang semisal dengannya. Maka tidak ada yang sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak memiliki wajah seperti wajah kita. Maka yang dimaksud dengan ayat ini adalah dimanapun kita berada, kemanapun kita menghadap, di situ ada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita perhatikan Bapak Ibu, matahari yang datang nanti kemudian disusul oleh bulan pada malam harinya, itu semua adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala dan semua berjalan di porosnya masing-masing. Jadi tidak pernah kita mendengar ada matahari terlambat. Tidak pula kita mendengar bahwa bulan itu hilang. Semua itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan jauh-jauh Bapak Ibu. Diri kita ini sendiri begitu luar biasa diciptakan oleh Allah. Maka fasamma wajhullah, hadapkanlah wajah kita kepada wajah Allah, artinya kepada ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sering kami sampaikan Bapak Ibu, kalau kita mencoba-coba Bapak Ibu merombak ciptaan Allah dalam badan kita ini, semisal saja jari ini Bapak Ibu dihilangkan saja jari ibu jari ini, kita susah menggenggam. Ditambah satu jari di sini lagi, itu tidak ada fungsinya. Artinya ciptaan Allah ini begitu luar biasa. Begitu juga dengan sistem pencernaan kita. Sekeras-keras makanan yang kita konsumsi, ketika sudah masuk ke dalam perut diolah, maka itu selesai. Sekeras apapun makanan itu, maka kemanapun kita hadapkan wajah kita, di situ ada ciptaan Allah yang sangat luar biasa. Ada gunung yang Allah ciptakan, ada laut yang begitu luas Allah ciptakan. Maka itu semua adalah keyakinan akidah kita. Kita kuatkan akidah kita bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wasi'un alim. Sesungguhnya Allah itu maha luas lagi maha mengetahui. Bapak Ibu yang kami muliakan, Allah tegaskan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Allah tunjukkan alam ini begitu luas dan juga Allah mengetahui setiap detail-detailnya. Maka pernah suatu ketika disampaikan seorang murid yang ingin berbuat dosa, tetapi gurunya menyampaikan berbuat dosalah, tetapi di mana tempat yang tidak dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu tidak bisa untuk berbuat dosa, karena semua ini sedetail-detail hidup kita, apapun yang kita rasakan, berapapun yang ada di bawah tanah ini, semua dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang kami muliakan, kemudian wa qalu takhadallahu waladan subhanahu. Kemudian mereka orang-orang kafir mengatakan bahwa Allah itu punya anak. Kemudian di ayat ini jawab subhanah, maha suci Allah. Maka Bapak Ibu, ketika ada orang
yang menghina kemudian merendahkan Allah Subhanahu wa taala, maka jawaban kita adalah subhanah, maha suci Allah daripada apa yang disangkakan tadi. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, kalau Allah punya anak, tentu akan kacau. Anak ini akan menyibukkan, tentu tidak bisa. Allah itu berdiri sendiri. Allah itu wahdaniyah, dia esa tegak sendiri, tidak ada yang membantu, kemudian tidak ada yang menolong. Maka Bapak Ibu, ketika orang kafir menyangkakan bahwa Allah itu punya anak, Allah jawab langsung, wa qalu ittakhadallahu waladan subhanah. Tidak mungkin Allah memiliki anak, dan tidak mungkin juga Allah diperanakkan. Dan banyak sekali dugaan-dugaan ataupun cacian orang-orang kafir kepada Allah, maka dalam Al-Quran ini dibantah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita jawab dengan subhanah, maha suci Allah. Ballahu ma fis samawati wal ard kullun lahu qanitun. Dan juga apa yang ada di langit dan juga di bumi, semuanya itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Gunung-gunung yang Allah ciptakan, kemudian semua makhluk, tumbuh-tumbuhan, hewan, semuanya kullun lahu qanitun, semuanya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekiranya hewan-hewan diperintah oleh malaikat, ketika hewan-hewan itu dicabut langsung nyawanya, maka mereka tidak akan pernah melawan, karena kullun lahu qanitun, semua makhluk Allah itu taat kepada Allah. Tetapi ada yang pembangkang, yaitu makhluk Allah yang bernama manusia. Maka manusia ini Bapak Ibu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala akal, tetapi menjadikan mereka menjadi penentang yang nyata. Maka kalau Allah berikan akal kepada seseorang, maka dia akan dihisab. Beda dengan makhluk yang lain, mereka tidak diberikan akal, mereka hanya diberikan fikiran. Maka mereka tunduk semuanya kepada Allah. Tetapi manusia sebagian ada yang menjadi pembangkang atau menolak keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian badi'us samawati wal ard, Allah ulang lagi. Berapa kali Allah ulang? Badi'us samawati wal ard, Allah lah pemilik apa yang ada di langit dan di bumi. Allah sampaikan tadi sebelumnya, Allah kuatkan lagi, badi'us samawati wal ard, Allah lah pencipta apa yang ada di langit dan juga di bumi. Kemudian wa idza qada amran, apabila Allah ingin menetapkan sesuatu, fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Ini yang harus kita tanamkan dalam diri kita. Tidak ada yang mustahil, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Fa innama yaqulu lahu kun fayakun. Apabila Allah sudah berkehendak terhadap sesuatu, maka Allah hanya mengatakan kun fayakun. Kemudian juga di surah Yasin diulang lagi, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Apabila Allah menghendaki kepada sesuatu, Allah menyampaikan kun fayakun. Maka tidak susah bagi Allah Subhanahu wa taala terhadap masalah-masalah yang kita hadapi, terhadap diri kita. Dan hari ini Bapak Ibu kita lihat, Allah bisa membolak-balikkan sesuatu itu dengan begitu cepat. Ada orang yang pangkatnya begitu tinggi, dipuja-puja, dihormati, tetapi dalam satu waktu langsung Allah hilangkan kehormatannya, Allah hilangkan langsung jabatannya. Maka itulah ketika Allah mengatakan kun fayakun, maka tidak ada yang tidak mungkin. Bapak Ibu yang kami muliakan, ini adalah akidah, ini adalah keyakinan yang harus kita tanamkan di dalam diri kita dan juga anak-anak kita. Anak-anak kita yang bermimpi dia ingin jadi polisi, ingin jadi pejabat, ingin jadi pengusaha,
maka kita kuatkan dengan akidah ini. Fa inna ma yaqulu lahu kun fayakun. Kalau kamu sungguh-sungguh nak kamu dekatkan Allah, maka Allah bisa memberikan apa yang kita inginkan, karena Allah memiliki kun fayakun. Allah memiliki kehendak yang tidak bisa dibatasi oleh kehendak orang lain, tidak bisa dibatasi oleh kehendak yang lain. Maka Bapak Ibu yang kami muliakan, kita ajarkan kepada anak-anak kita dan tentu kepada diri kita. Ketika kita sakit, kita berobat, dokter menyampaikan opa ini tidak bisa sembuh lagi. Ingat, wa idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau usaha kita sudah mulai nampak bangkrut, mulai habis, maka katakan kun fayakun. Kita berdoa kepada Allah, kun fayakun. Apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita sadari bahwa Allah memiliki kun fayakunnya. Tidak ada yang tidak mungkin ketika Allah sudah berkehendak. Bapak Ibu yang kami muliakan, maka itulah pengajian yang bisa kita lihat pada surah Al-Baqarah ayat 115 sampai ayat 117. Bisa kita baca Bapak Ibu di rumah, bisa kita ulang-ulang, dan tentu kita hafal ayatnya lebih bagus. Kun fayakun, jadi maka jadilah ia. Bapak Ibu yang kami muliakan, mudah-mudahan ada manfaatnya dan bertambah akidah kita, dan juga semakin kuat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.